Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma 'alimna minhum wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa yudafi al-niqam wa nashkuruhu wa la mafaqahu man aradahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خص الله تعالى بالشفاعة العظمى التي أمت كل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Masyarul sabab ikhwan akhwat jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang dimuliakan dan sayang karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablughul wasifuna sifatahu, dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau semasa kita masih hayat di dunia, bertemu beliau, terlebih nanti di akhirat diberikan syafaat, dipertemukan dan didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayang karena Allah, kita lanjut kajian kita tentang bab wudu. Sebelum kita lanjut tentang membasuh wajah itu bagaimana, dan masalah janggut, seputar janggut, perbedaan antara kalau laki-laki berjanggut dengan wanita atau khunsa, yang dua kelamin gitu. Khair ya. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan doa dan Fatihah untuk para anbiyaul mursalin seluruhnya, dan para ulama, para aulia, terutama guru-guru kita secara langsung maupun tidak langsung, kemudian kedua orang tua kita, nenek kakek kita, terus ke atas ya usul kita, kemudian keturunan kita jika telah ada, dan puruk kita doakan juga, dan saudara-saudari kita, kerabat kita, semua orang yang pernah berbuat baik ke kita, dan semua orang yang barangkali pernah kita zalimi, yang punya hak di diri kita ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dan sampaikan pahalanya. Nafa'anallahu bihim wa bilumhim, untuk para ulama ya. Amin. Terutama dua ulama kita, yaitu 4-5 ya kalau bab fikih yang secara langsung kita tabarukan dari kalam-kalam beliau yang kita belajar, yaitu musannif matan takrib Syekh Abu Suja, kemudian pensarahnya mu'allif Fathul Qorib, kemudian Qutul Habib Imam Nawawi, dan Al-Bajuri, kitab Al-Bajuri dari Imam Al-Bajuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wa muslimin bihi wa bil ummi fid darin amin. Wa huma al-azmanil ladzani yambutu alaihimal asnanus sufla. Ya, sampai situ kemarin ya. Al-lahyain, dua janggut. Lahyah beliau mendefinisikannya di Fathul Qoribnya, wahumal azmani, dia adalah dua tulang, al-lazani, yang keduanya yambutu alaihimal asnanus sufla, tumbuh di situ gigi-gigi yang bawah. Khair. Jadi beliau menyebut bahwa kedua janggut itu dibagi dua, kanan dan kiri. Jadi kalau kita itu nyebut rahang, dagu, janggut itu satu ya, rahang bawah, rahang atas. Tapi beliau mengatakan al-azmani, dua tulang. Itu ulama seperti itu, barangkali berbeda pandangan ya. Kedua tulang, tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Berarti di situ dia ya. Gigi kita mana? Nah, tulangnya tersebut tempat dia tumbuh itulah. Itu dia yang beliau maksud. Ya kita mau muqaddamuhuma fi zakni, terkumpul bagian depannya di dagu. Wa mu'akharuhuma fil uzun,
dan dan akhir keduanya di telinga. Ya, di situ deh ya. Nah, raba aja tulang rahang lah intinya, bahasa kita sederhana ya, dari dekat telinga sampai dagu, baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, sini Imam Bajuri bilang amal asnanil uliya fahiya firrosi, adapun kalau gigi-gigi yang atas maka dia ada di kepala. Jadi rahang kita yang atas kan tersambung dengan kepala begitu ya. Jadi seolah-olah memang rahang bawah ini terpisah sendiri, bisa dicopot juga ya. Nah, itu beberapa waktu lalu Anda lihat video orang yang nggak bisa nutup mulut gara-gara salah cara menguap, makanya kita sangat disunahkan kalau menguap itu tutup mulut, paksa tahan gitu ya, kalau bisa ditutup supaya nggak terjadi dislokasi tulang rahang. Nah, Gus Ari ini pasti paham ya cara ngembalikannya gimana. Nah, itulah rahang bawah itu yang dislokasi tersebut. Wa kullu insanin lahu fakkani, setiap manusia punya dua rahang, pakun ala wa pakun asfal, rahang atas dan rahang bawah. Kita lompati penjelasan yang lebih detail, yang mudah kita pahami sama-sama. Beliau mengatakan kemudian wa muakharuhuma fil uzun, akhir dari kedua rahang tersebut di terbalik kayaknya ya. Kita biasa mengira pangkal rahang kita di telinga. Ini cuman sudut pandang doang ya. Nah, ujungnya itu ada di telinga. Beliau mengatakan uzun doang, seolah-olah satu telinga. Ai jinsul uzuni asyamili lil uzunain. Jenis dari telinga yang mengandung makna bahwa itu dua telinga. Api nuskhatin fil uzunain. Dalam redaksi lain mungkin ada cetakan lain beliau mengatakan fil uzunain, dua telinga. Wahya ahsan, itu lebih baik. Beliau jelasin lebih baik dijelaskan dua telinga sekalian langsung, karena memang telinga kita kanan dan kiri, jadi rahang itu bukan cuma sebelah doang seperti itu. Nah, Imam Bajuri kayaknya udah tahu ini beliau mengatakan bahwa andaikan mu'allif Fathul Qorib membalik ibaratnya. Jadi kita kan dari awal mengira bahwa pangkal dari rahang itu dari telinga ke dagu, sedangkan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, mu'allif Fathul Qorib, beliau mengatakan pangkalnya dari dagu. Beliau mengatakan jadi titik temunya pertama berpangkal di dagu, akhirnya berakhir di telinga, kata beliau. Walau akasas syarih ibarat, atau andaikan pensarah beliau al-imam pensarah membalik redaksi kalimatnya, ibaratnya diangkola dengan berkata ya cita mumakharuhuma, terkumpul akhir keduanya fizakni. Jadi yang andaikan beliau mengatakan dagu itulah ujungnya, wa muqaddamuhuma fil uzun, dan pangkal dari keduanya di telinga, laka na'ula, maka tentu itu lebih utama, kata beliau. Ya berarti kita kalau jelasin itu, kita bilang ke murid-murid kita, adik-adik kita mungkin yang diniyah ya, bahwa pangkal dari rahang kita itu telinga menuju dagu, itu lebih aula, kata beliau. Kenapa kita lebih utama? Disaranin kita nyebut rahang itu mulai dari telinga, nazron liqamatin nas, dari sudut pandang perawakan manusia. Li'anna wad'al insan 'alal intisab, karena posisi manusia dalam bangun tubuh manusia ya, bentuk tubuhnya itu fa'awwalahu min jihatil a'la, maka awalnya itu dari arah atas. Nah, jadi rahang kita itu kan dia lebih atas di bagian telinga dibanding ujung dagu, maka kita manusia itu ngitungnya dari atas. Jadi pangkal dari rahang itu dari telinga menuju ke dagu. Wa akhiruhu min jihatil asfal, sedangkan akhirnya itu dari arah bawah. Fayakunu muqaddamuhuma fil uzunain, maka jadilah pangkal keduanya di telinga, wa muakharuhuma fil zakni, dan akhir keduanya di dagu. Wa ibaratus syarih, sedangkan kata-kata ibarat dari as-syarih yaitu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, tufidu khilafa zalika, kata beliau menunjukkan kebalikan itu. Wal amru fihi fi zalika sahlun, akan tetapi masalah ya, dan perkara dalam hal itu
sahlun, ringan saja, bukan masalah besar kata beliau, tapi beliau hanya menyarankan kita ngejelasin ya, ngitungnya dari bawah telinga, itu namanya dagu, dari telinga ke dagu, itu namanya rahang. Wahaduhu wardon, nah kita masuk ke lebar wajah kita, kemarin udah panjangnya dari atas tempat lumrahnya tumbuh rambut ke dagu. Nah, kemarin orang botak gimana, disimak di kajian sebelumnya, apakah wajib dibasuh bagian botaknya yang atas tidak ada rambut, khair, disimak ya. Sekarang lebarnya ma bainal uzunain, yaitu antara dua telinga kanan dan kiri. Jadi muter dari atas tempat lumrahnya tumbuh rambut, terus ke batas telinga, ke bawah ke dagu, naik lagi gitu ya, memutar. Itu batas wajah kita. Sekarang beliau menjelaskan rambut. Wa idza kana 'alal wajhi syarun, dan jikalau ada di atas wajah itu ada rambut, ada tumbuh rambut di area wajah kita itu, khafifun au kasifun, dia ringan atau tipis saja rambut tersebut ya, au kasifun atau tebal, wajib isalul ma ilaih, wajib menyampaikan air, wajib kita bawa air ke ilaihi, ke situ, ma'al basyaratil lati tahtahu, beserta kulit yang di bawahnya, maksudnya di balik janggut kita itu ada kulit, maka wajib kena air ke situ. Terus gimana kalau janggutnya tebal? Wa amma lihatur rajulil kasifah, adapun janggut laki-laki yang tebal banget ya. Ya lam yaral mukhatabu basyarataha. Yang mana seukuran dengan ukuran bahwa orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita, maksudnya orang yang lihat kita itu ya, tidak melihat basyarataha, kulitnya, min khilaliha, dari sela-selanya. Jadi orang yang kita lawan bicara, orang yang lihat ke kita itu nggak melihat kulit dari sela-sela janggut kita, fayakti ghuslu zahiriha, khair, maka cukuplah membasuh zahirnya, yang tampak saja bagian luar. Jadi cukup kita basuh janggut kalau memang tebal banget. Bi khilafil khafifah, berbeda kalau dia ringan atau tipis saja gitu. Ya, khafifah itu gimana ukurannya? Wahiyya, kata beliau, ma yaral mukhatabu basyarataha. Nah, itu adalah kalau dia kelihatan sama orang yang kita lawan bicara. Mukhatab itu orang yang ya teman kita interaksi lah gitu ya, melihat kulitnya. Fajibu islaul ma, maka wajib mendatangkan air ke situ, menyampaikan air ke situ, li basyaratiha, untuk kulitnya. Wa bi khilafi lihati imra'atin wa khunsa, dan berbeda dengan janggut perempuan dan khunsa. Khunsa ini dua kelamin, banci bahasa kasarnya ya. Fajibu isalul ma'i li basyaratihi, maka wajib. Nah, ini bedanya ya. Kalau laki-laki janggutnya tebal, nah, itu tidak wajib dibasuh kulitnya seukuran kalau dia tidak kelihatan. Saking tebalnya tidak kelihatan kulitnya, khair, cukup basuh janggutnya dari luar ya, mewakili dagu. Kalau dia tipis, kalau misalnya orang ngelihatnya masih kelihatan kulitnya, maka wajib dikenakan air. Beda kalau perempuan atau khunsa yang dua kelamin, fajibu isolma, wajib dia ya, walaupun dia tebal itu ya. Sekalipun dia tebal, wajib dia tebal, walau kasupa, sekalipun janggut keduanya, yaitu wanita ataupun orang yang dua kelamin ini tebal janggutnya. Beda ya. Jadi beda. Jadi, kalau janggut perempuan sekalipun tebal, wajib disampaikan air ke situ. Kenapa? Karena tidak lumrah perempuan janggutan. Kalaupun ada, sunnah dicukur habis supaya mulus ya, tidak usah dipiara. Nah, seperti itu. Khair, masalah tebal tipisnya janggut wanita dan orang yang punya dua kelamin ini, itu tegas sekali baik Syekh Nawawi di Qutul Habib maupun Imam Al-Bajuri di kitab beliau ya, sawa'un khaffa au kasufa, sekalipun dia tipis maupun tebal ya. Khair, wala budda ma'a ghuslil wajhi. Khair, lanjutan di Fathul Qorib kita selesaikan dulu. Dan tidak boleh tidak ma'a ghuslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah, min ghusli juz'in min ar-ra'si, membasuh bagian dari kepala. Khair, jadi dilebihkan maksudnya, warraqabati, dan leher. Leher itu maksudnya ada penjelasan di sini, nanti besok kita bahas ya masalah. Maksudnya di bawah dagu kita tuh ada bagian yang lunak.
tempat yang bersambung dengan jakun kita itu ya bagian bawah udah ya, mamah tahta zakni ya, belum jelaskan seperti itu, dan di bawah leher sampai di situ. Nah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, amin. Ikhwan akhwat yang muliakan, saya ingin karena Allah, kami banyak khilaf dan salah, kami hanya manusia biasa, ilmu min Allah Ta'ala kami hanya wasilah. Allah maftah alaina putahal arifina faqina fid din. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kull asir bijal basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqatal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asir uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakat ilmi minna. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.